Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan administrator. Saya ucapkan selamat datang di video pembelajaran dengan materi kepemimpinan transformasional. Bapak Ibu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nurutpa. Saya merupakan salah satu widya suara di PPSDM Kemendagri Regional Makassar. Bapak Ibu peserta PKA, dalam materi kepemimpinan transformasional ini, Bapak Ibu diharapkan mampu menerapkan kepemimpinan transformasional dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pemimpin jenjang administrator, sehingga mampu menghasilkan kinerja yang tinggi. Karena pada video pembelajaran ini merupakan salah satu tools agar Bapak Ibu bisa memahami terkait mengenai kepemimpinan transformasional. Oleh sebab itu, dalam pembelajaran video pembelajaran ini, Bapak Ibu semua akan menemukan dua subbab, yaitu subbab konsep dasar kepemimpinan transformasional, serta subbab kedua konsep dasar coaching dan mentoring. Sedangkan pada subbab ketiga, yaitu simulasi dan refleksi, kita akan ketemu pada tatap muka langsung atau pembelajaran tatap muka langsung atau melalui tatap muka daring. Bapak Ibu, sebelum kita jauh menjelaskan terkait mengenai kepemimpinan transformasional, Bapak Ibu tentunya harus memahami istilah-istilah yang berkaitan dengan kepemimpinan. Ada beberapa istilah. Ini ada contohnya seperti pemimpin, pimpinan, dan kepemimpinan. Apa sih sebenarnya perbedaan dari pemimpin, pimpinan, dan kepemimpinan? Ada yang tahu tidak? Ya, Bapak Ibu semua, yang paling pertama bisa kita bedakan adalah dari kata pemimpin dan pimpinan. Kalau pimpinan, Bapak Ibu semua bisa melihat di layar adalah pimpinan merupakan jabatan atau posisi seseorang. Sedangkan kalau pemimpin adalah orang-orang yang menentukan tujuan, motivasi, dan tindakan kepada orang lain. Jadi ada perbedaan yang cukup signifikan antara pimpinan dan pemimpin. Ketika kita mendapatkan SK jabatan, itu berarti hanya sebagai seorang pimpinan. Namun ketika kita sudah mampu untuk menentukan tujuan, motivasi, hingga mampu memberikan arahan, tindakan kepada orang lain, maka Anda patut untuk dikatakan sebagai seorang pemimpin. Nah, contoh yang bisa kita bedakan antara pemimpin dan manajer ada 7 indikator. Yang paling pertama adalah pada manajer itu tunduk pada konteks. Sedangkan pemimpin itu menguasai konteks. Jadi, 7 hal ini Bapak Ibu semua bisa melihat perbedaan yang cukup signifikan. Nah, kalau manajer mengelola organisasi, sedangkan pemimpin itu adalah memperbaharui organisasi. Jadi, ketika Bapak Ibu semua di lapangan itu masih mengelola organisasi tanpa memperbaharui, ya menghasilkan sebuah inovasi-inovasi, maka Bapak Ibu itu hanya disebut sebagai manajer. Nah, dalam PK ini pula Bapak Ibu semua harus dituntut untuk menghasilkan sebuah hal yang baru. Sehingga dalam kepemimpinan transformasional, Bapak Ibu diharapkan itu yang awalnya memiliki konsep manajer berubah menjadi seorang pemimpin dalam PKA yang diharapkan oleh PKA. Ada hal yang menarik antara perbedaan manajer dan pemimpin. Di sini pada poin ketujuh, melakukan dengan benar pada manajer, sedangkan pada pemimpin adalah melakukan yang benar. Apa sih sebenarnya perbedaan antara unsur melakukan dengan benar dengan unsur melakukan yang benar? Jadi ada perbedaannya. Bapak Ibu semua, melakukan dengan benar itu berarti melihat pada aturan secara kaku tanpa harus melakukan hal-hal melihat dari berbagai perspektif. Sedangkan pada pemimpin, melakukan yang benar itu juga tidak hanya melihat pada konteks atau pada aturan atau pada SOP-nya saja. Seorang pemimpin akan melihat plus minus atau keuntungan dan kelebihan ketika menerapkan hal-hal yang berhubungan untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya, Bapak Ibu semua, tadi kita sudah membahas mengenai pemimpin, pimpinan, sekarang kepemimpinan.
Nah, Bapak Ibu semua bisa melihat di slide banyak sekali pakar yang mendefinisikan kepemimpinan. Ada Stephen B. Robbins, terus selanjutnya Robert dan Angelo, ada Hadari Nawawi. Ini rata-rata mereka semua mendefinisikan kepemimpinan dan akhirnya kita bisa menemukan unsur-unsur utama dalam kepemimpinan. Nah, saya sendiri itu membagi menjadi 5 bagian unsur-unsur utama dalam kepemimpinan. Yang paling pertama tentunya harus ada pemimpin atau orang yang mempengaruhi. Jadi kalau tidak ada pemimpin, berarti ini bukan unsur-unsur kepemimpinan. Selanjutnya adalah unsur orang yang dipimpin, pemimpin dan orang yang dipimpin. Nah, unsur yang ketiga adalah ketika ada pemimpin dan orang yang dipimpin, harusnya keduanya atau lebih itu saling berinteraksi atau melakukan sebuah kegiatan dan usaha. Dan yang keempat adalah ada tujuan. Jadi interaksi dan kegiatan tersebut harus tentunya berpedoman pada tujuan yang hendak dicapai dalam proses mempengaruhi. Nah, dari keempat itu, yang terakhir adalah unsur perilaku kegiatan yang dilakukan sebagai hasil yang mempengaruhi. Harusnya ada output, hasil mempengaruhi. Jadi saya ulang, unsur-unsur utama dalam kepemimpinan itu ada 5, yaitu adalah unsur pemimpin atau orang yang mempengaruhi, unsur orang yang dipimpin sebagai pihak yang dipengaruhi, dan yang ketiga, unsur interaksi atau kegiatan usaha, 4, unsur yang hendak dicapai dalam proses mempengaruhi, dan unsur kelima itu adalah unsur perilakunya. Jadi Bapak Ibu semua, berdasarkan unsur-unsur tersebut, dari definisi-definisi tersebut, kita bisa menyimpulkan apa sih sebenarnya definisi yang konkret terkait mengenai kepemimpinan. Jadi kepemimpinan adalah ilmu dan seni mempengaruhi orang lain atau kelompok untuk bertindak seperti yang diharapkan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, kepemimpinan itu dianggap sebagai sebuah ilmu di mana ilmu tersebut itu mempengaruhi orang lain atau kelompok untuk bertindak dengan targetnya adalah ada tujuan. Nah, ini yang Bapak Ibu semua harus bisa memahami terkait mengenai definisi kepemimpinan. Tadi kita sudah belajar mengenai pemimpin, pimpinan, dan kepemimpinan. Semoga Bapak Ibu semua sudah bisa paham untuk membedakan ketiga istilah tersebut. Nah, karena tadi kepemimpinan itu dianggap sebagai seni, Bapak Ibu semua, kita bisa melihat dari teori kepemimpinan klasik dan teori kepemimpinan modern terkait mengenai kepemimpinan. Nah, pada kepemimpinan modern, Bapak Ibu semua, Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan administrator itu bisa menemukan dua jenis kepemimpinan modern, yaitu transaksional dan transformasional. Apa sih sebenarnya perbedaan antara transaksional dan transformasional? Ada yang tahu tidak, Bapak Ibu? Ya, di kepemimpinan transaksional ini kita bisa lihat unsur kata transaksi. Jadi kepemimpinan transaksional dan transformasional itu memiliki perbedaan. Di sini ketika kita ingin mempengaruhi seseorang, ya tadi kan kalau unsur kepemimpinan itu harus ada pemimpin, ada orang yang dipimpin, ada target, dan ada kegiatan. Ketika kepemimpinan dan target-target tersebut ingin dicapai, seorang pemimpin akan memberikan transaksi atau Bapak Ibu semua bisa melihatnya itu pada sekarang biasanya dikenal sebagai reward and punishment. Ketika Bapak Ibu yang dipimpin itu memberikan kinerja yang baik, maka Bapak Ibu semua akan diberikan reward. Tapi kalau misalkan memiliki kinerja yang rendah, Bapak Ibu semua akan mendapatkan punishment. Nah, disinilah perbedaan dari teori kepemimpinan modern pada transaksional dan transformasional. Nah, kalau di transformasional, Bapak Ibu semua ini bisa melihat di slide, kepemimpinan transformasional memungkinkan para pengikut merasakan kepercayaan, kekaguman, kesetiaan, dan penghormatan terhadap pemimpin dan termotivasi untuk melakukan pekerjaan secara optimal. Nah, di sini perbedaan yang cukup signifikan antara transaksional dan transformasional. Jadi, kalau transaksi, apa yang pemimpin berikan itu pula yang akan menjadi pemicu meningkatnya kinerja. Sedangkan pada transformasional, berdasarkan dari kepercayaan, kekaguman, kesetiaan, penghormatan, itu yang akhirnya membuat
anggota yang atau orang-orang yang dipimpin itu akhirnya termotivasi untuk melakukan pekerjaan secara optimal. Nah, menurut Patricia, pemimpin transformasional adalah mengubah orang dan organisasi dengan cara untuk menstimulus, merangsang para bawahannya untuk bekerja menghasilkan kerja yang tinggi. Maka, dengan transformasional lebih berfokus pada aspek-aspek perubahan pada kepemimpinannya. Ya, jadi yang harus diperbaiki terlebih dahulu ketika kita ingin menerapkan kepemimpinan transformasional adalah pribadi dari pemimpin itu sendiri. Bagaimana caranya mempengaruhi anggota atau bawahannya ketika kita sendiri tidak memiliki motivasi atau kemampuan yang baik ya untuk melakukan perubahan-perubahan. Selanjutnya, Bapak Ibu semua, dalam kepemimpinan transformasional itu dikenal ada 4 unsur-unsurnya. Yang pertama adalah idealizes influence, yang berikutnya adalah inspirational motivation, yang ketiga adalah intellectual stimulation, dan yang terakhir adalah individualist consideration. Jadi, dari 4 unsur kepemimpinan ini memang benar-benar memfokuskan pada seorang pemimpin, kapabilitasnya seseorang pemimpin. Bagaimana caranya dia mempengaruhi, bagaimana caranya dia memotivasi, dan apa yang ada di dalam dirinya itu mampu untuk mempengaruhi anggota atau bawahan yang akan dia pimpin. Bagus semua. Nah, selanjutnya, ini adalah konsep dari coach dan mentoring. Tadi kita sudah memahami konsep dasar dari kepemimpinan transformasional. Ketika kita ingin menerapkan kepemimpinan transformasional, berarti kita harus berangkat pada diri kita sendiri. Setelah itu, kita akan memotivasi anggota atau bawahan yang akan kita pimpin. Nah, ada tools nih, ada sistem yang bisa kita terapkan ketika kita ingin mempengaruhinya dengan kapabilitas kita sebagai pemimpin transformasional. Nah, di sini Bapak Ibu semua bisa melihat pada slide ada 5 teknik ya bagaimana caranya mempengaruhi bawahan atau staff kita yang akan kita pimpin. Jadi ada 5 teknik ya. Paling pertama adalah teach, yang kedua adalah coach, ketiga adalah mentor, keempat adalah konselor, dan terakhir adalah konsultan. Kelima teknik ini adalah dianggap mampu untuk membantu membantu pemimpin-pemimpin transformasional untuk mentransformasikan ilmu atau pengetahuannya. Nah, di sini Bapak Ibu semua dari kelima tools tersebut kita bisa lihat di sini perbedaannya ya. Jadi kalau di sebelah kanan di sebelah kanan layar Bapak Ibu semua itu adalah asking, sebelah kiri adalah telling. Jadi sebelah kanan bertanya, yang sebelah kiri adalah menyampaikan. Sedangkan secara garis horizontal ke atas itu adalah feature, yang ke bawah adalah pass. Di sini ada garis yang bisa membedakan bagaimana caranya perbedaan-perbedaan istilah-istilah tersebut. Yang ada coaching, counseling, terapi, consulting, mentoring. Nah, kalau di sebelah kanan, saya akan membaca, sebelah kanan ada coaching, berarti tekniknya adalah melihat masa depan dengan cara bertanya. Itu adalah coaching. Tapi kalau misalkan dia menyampaikan hal-hal di masa depan, itu kita bisa melihat, kita bisa menyebutnya sebagai istilah consulting atau mentoring. Nah, apa bedanya consulting dengan mentoring nih? Nah, kalau consulting adalah memberikan masukan-masukan terhadap target-target atau permasalahan-permasalahan yang ditemukan oleh staf atau bawahan. Sedangkan mentoring itu betul-betul mendampingi hingga selesai permasalahan-permasalahan tersebut, memberikan masukan-masukan terhadap permasalahan-permasalahannya. Nah, ini sangat berbeda dengan coaching, yang hanya bertanya saja pada masa depan. Apa yang kamu mau lakukan? Sedangkan kalau mentoring, sama masa depan, tapi dia akan membantu dari hal-hal dasar dan hal-hal teknis terkait mengenai permasalahan-permasalahan atau target-target yang kita akan capai pada masa depan. Nah, sedangkan ini di sebelah bawah, garis horizontal, pas, masa lalu, ini ada 2 istilah, itu adalah terapi dan konseling. Kalau konseling itu melihat masa lalu dengan bertanya. Ini kita bisa temukan kalau psikiater atau psikolog.
ya, sama dengan terapi. Terapi itu lebih banyak dengan penyembuhannya. Bapak Ibu semua, dalam coaching dan mentoring itu dianggap penting dalam sebuah organisasi karena di sini ada 5 nih, ada 5 target dari coaching dan mentoring dalam organisasi. Yang paling pertama adalah agar orang lain itu menjadi terampil dalam hal tertentu. Dengan menggunakan 5 teknik tadi, dianggap mampu untuk meningkatkan keterampilan. Yang kedua adalah membantu orang lain melakukan pekerjaan atau menangani situasi dengan benar dan lebih baik. Ketiga, memberikan kesempatan kepada coach untuk bersama-sama menemukan solusi yang terbaik, membangun pengertian yang lebih baik antara coach dan murid, dan yang terakhir adalah memperbaiki kinerja individual menjadi kinerja organisasi. Bapak Ibu semua, dalam proses coaching itu bisa menerapkan ada 4 tahap yang biasa dikenal sebagai Growth Model Diagram for Coaching. Itu adalah G, goal, what do you want to achieve? Jadi bagaimana, apa yang kamu mau dapat? Ya, goalsmu apa nih? Berikutnya adalah tahap berikutnya adalah reality. Where are you now? Jadi di mana kamu sekarang? Bagaimana kondisimu saat ini? Yang ketiga adalah option. What option do you have? Jadi coach akan bertanya nih, apa yang kamu mau target setelah kamu tahu targetnya dan bagaimana kondisimu saat ini? Apakah kamu punya solusi yang bisa kamu sampaikan ke saya? Nah, solusi-solusi ini coach akan bertanya secara runut, secara sistematis agar pola pikir coach Bapak Ibu semua yang akan mengcoach bawahannya akan paham, oh strukturnya seperti ini. Nah, setelah grow, terakhirnya adalah will. Which choice will you make? Kita sudah menjabarkan nih, coach sudah menjabarkan option-option, pilihan-pilihannya. Nah, sekarang coach akan bertanya, apa yang kamu pilih dari berbagai macam pilihan tersebut? Nah, di sini adalah teknik dari coaching. Bagaimana Bapak Ibu semua mampu menerapkan atau meningkatkan skill atau kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh bawahan Bapak Ibu semua. Ya, seperti inilah adalah garis besar dari materi kepemimpinan transformasional Bapak Ibu semua. Mungkin dalam video pembelajaran ini tidak bisa mengcover secara keseluruhan materi-materi dalam kepemimpinan transformasional, karena memang tujuan dari video pembelajaran ini adalah Bapak Ibu semua bisa memahami garis besarnya saja terkait mengenai kepemimpinan transformasional. Secara spesifik atau secara detailnya nanti kita akan jelaskan pada pertemuan tatap muka langsung atau daring. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.